Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamidum majid, al-mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafil mazid. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi da'ana ila tauhid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amarna bit tajdid. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Muhammadiyah Kapanewon Melipar, PPCM Melipar, yang kami hormati Bapak Lurah Melipar yang pada kesempatan pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita, dan tentu seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentu pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Semoga kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang terus pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepada kita semuanya ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya tentu sholawat serta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in serta tabi'ut tabi'in dan orang-orang salih yang selalu senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita dan keluarga kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, niki sampun jam 6 langkung 11 menit. Niki mangke ngantos jam pinten? Nek sak jam berarti jam itu punjul 11 menit. Nek rong jam berarti nggih 8 punjul 10 menit. Nek 5 jam niku jenengan sing mboten betah. Kula nggih kentekan materi mesti nek 5 jam. Masalahe sanes dalang. Nek dalang niku mbok saka jam 10 nganti subuh betah. Nek ustad biasanya ming sak jam. Niku pun sing ngrungokke ya wis boyoken. Terutama bapak-bapak nih. Nah, karena biasanya bapak-bapak niku pengawasan niku golek lendetan. Wis jelas niku. Antisipasi ku nek ustaz kuwi ngisine kesuwen. Mun lendet-lendet ngoten iki. Wis paling nyaman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita melihat bersama jamaahnya niki 1000 enten mboten niki. Enten nggih niki. Nanti gelasnya kentekan kita ini. Telas nggih gelasnya. Berarti esuk nambah gelas mulai. Wong ketoke insyaallah esuk dadi 2000 jamaah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah lama rasanya saya tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, karena memang jadwal Ahad pagi itu biasanya digilir seluruh Kapanewon. Jadi minggu kemarin saya di Masjid Agung Ki Ageng Pamenahan di Palian. Mereka kalau ini Jawa, ini mboten. Kalau di sini kemarin di Katongan nggih, terus sih. Terus nggih, Pak. Nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah lama tidak bersama panjenengan sedaya, tesih tepang kalih kula ta niki. Rada lali. Berarti nek ini berat. Mboten to? Nek nggih mesti enten sing gawe iki sapa to kae iki? Ngoten niku nggih enten mesti. Kathah to nggih. Nah,
kula kenalan sih renu. Sing kenal nggih men saya kenal, sing derek men nggih kenal maksud kula. Nami kula Muhammad Arif Darmawan. Nah, sinten Bu? Nggih, sakniki mun enten panggilan kerene, Mas Arda. Sinten? Nggih, Arda niku Arif Darmawan. Disingkat. Nggih. Bin Sudono ngendikane niku. Nggih. Nah niki bapak kula teng ajeng niki. Nyuwun sewu niki wagi kula teng dhuwur, bapak kula teng ngisor malah. Mboten penak jare niki. Nah, alhamdulillah diberi amanah oleh pimpinan cabang untuk mengasuh pondok pesantren Darul Khair, pondok pesantren kita semuanya ini. Alhamdulillah saat menika sampun berkembang kanthi sae. Santrinipun saat menika 327. Alhamdulillah. Untuk tahun ajaran depan niki pun angsal sak kelas. Yang SMA insyaallah 2 kelas. Nah, ini berarti saya mumet niki. Lah kok mumet piye? Lah nek nampa sak kelas niku kudu nyepaki 2 kamar niku pripun cobi? Berarti nek nampa sak kelas bangun 3 lokal. Padahal nek bangun 3 lokal niku duwite nek dijejer teng mriki niki kebak niki meja duwite. Niku nggih rada mumet sithik. Nah, tapi saya berharap doa dari panjenengan, support dari panjenengan menika insyaallah membantu kami untuk menguatkan kita bersama membangun peradaban Islam paling tidak di Kapanewon Nglipar menika kanthi sae. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah antara manusia, surga dan neraka. Pertanyaannya, kira-kira awake dhewe sesuk niku mlebu surga apa mlebu neraka? Lah kok pun ngertos? Ayo. Sinten sing saged jamin cobi? Jal. Apa kira-kira sing linggo niki nggih mlebu surga ya urung karuan. Napa kinten-kinten sing teng njaba niku nggih pun mlebu surga ya urung karuan. Sinten sing ngertos cobi? Kula tak ngertos yaine pundi sing ngerti nek mlebu surga angkat tangan. Ora dewani to? Maka tema ini penting. Tema ini penting. Maka kita ini kan sebagai manusia. Kira-kira manusia ini nanti masuk surga atau masuk neraka? Nggih awake dhewe iki harapane insyaallah dimasukkan Allah ke dalam surga. Lha wis rekoso-rekoso ngaji kok mosok ora mlebu surga to ya Allah, ya Allah. Niku to? Nggih. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, men rada gayeng sithik niku. Biasane ngaji niku nek ora gayeng ya terus paneng. Nggih to niku? Tur ngantuk. Wis, ngeten niki wayahe penak-penake nggih rada liar-liar ngoten niku. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengetahui bahwa sesungguhnya ketika kita hidup ini punya panduan dalam hidup. Panduan ini nanti yang akan menjadikan kita ini selamat dunia dan akhirat kita. Panduan menika napa? Al-Qur'an. Terus napa mboten iki? Al-Qur'an. Saiki pertanyaane, sinten sing urung iso maca Qur'an cung? Rasa ngacung. Engko ndak isin. Jelas niku engko ndak isin. Niku pertanyaan, sapa sing urung iso maca Quran niku dijawab teng atine piyambak-piyambak. Wah, aku ki urung iso. Ngoten niku mawon. Nek pun ngertos jawabane, pertanyaane dunggahke meneh. Wis ikhtiar sinau apa durung? Pun mboten sah dijawab. Pun. Kenapa ini perlu saya lontarkan, saya sampaikan teman-teman jenengan, saya tanyakan kepada kita semua. Sebab bagaimana mungkin kita akan mendapatkan petunjuk ketika kita ini baca Quran tidak bisa. Duh, kayak kepiye yo nek ngene iki. Padahal aku wis tuwa. Arep muni A we angel. Arep muni ba we angel. Kayak kepiye nek arep sinau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika saya ini dulu pernah ngajar di sebuah sekolah,
pertanyaan saya kepada siswa-siswa saya itu tidak jauh-jauh dari pertanyaan agama-agama yang seperti ini. Sebab di masyarakat kita ini tentu yang namanya buta huruf Al-Quran itu sakjane tesih kata. Terus mboten? Nggih. Ning arep bergerak aku ki pengen isoi kepiye? Ora ana dalane, ora ana nggone. Aku arep sinau TPA ku ya ora mungkin. Wong nek TPA ki cah cilik-cilik, mosok aku arep amor cah cilik-cilik. Isen to, Bu? Genah isen. Lah terus kepiye? Lah ngeten sakniki. Kira-kira niku kira-kira. Nek teng Lipar mriki niki, mengke enten pesantren lansia ngoten pripun? Iku mengke santrine tuwek-tuwek ngeten iki mengke. Gek sing dipelajari niku maos Al-Qur'an saking alif nganti terakhir huruf hijaiyah nganti iso maca Qur'an. Setuju mboten niku? Setuju nggih? Nek nginep sanggup. Lho ta. Lah rumangsane surga ki murah. Surga ki larang nggih padake. Nginepe niku ming dina Setu nganti Minggu mengke santri-santri pesantren lansia niku Minggu pagi nggih akad pagi ngeten iki. Engko bar akad pagi pulang ke rumahnya masing-masing. Ning Setune nginep. Lho. Pripun ngoten niku? Lho jenenge pesantren kok mulih. Kuwi jenenge apa? Sekolah biasa niku senes pesantren. Kenapa saya main mengatakan ini? Karena dulu saya itu Bapak Ibu, ketika siswa-siswa saya tak tanya, kowe ning omah do diajari Bapak Ibu maca Quran ora le? Ngoten niku jawabane pripun? Bolah Pak kula niku saged maca Quran teng masjid. Bapak Ibu kula niku blas Qurane mboten pernah dibuka. Ketoke nggih mboten saged. Ngoten niku kuwi. Lah kok dadi berpikir kira-kira ya aja nganti sing diurusi cah cilik-cilik tok. Wong sing sepuh-sepuh ya kudu diurusi. Ngoten. Tanah wakaf Muhammadiyah di Lipar ini kan banyak. Nah, saya tuh punya angan-angan bagaimana nanti tanah wakaf yang belum dimanfaatkan ini kita manfaatkan bareng-bareng. Di situ dikasih apalah bangunan sederhana saja. Ning sing penting iso nggo kumpul, nggo ngaji ibu-ibu, bapak-bapak yang sampun sepuh-sepuh niku. Ngoten niku. Nah kalau ini terjadi, insya Allah mengke pesantren kita ini kita namai pesantren Muhammadiyah, pesantren lansia Muhammadiyah Husnul Khotimah. Ngoten niku. Harapannya wong sing nyantri teng mriku sok akhir hidupnya menjadi husnul khotimah. Nek husnul khotimah insyaallah mlebetipun teng neraka napa teng surga? Kuwi sing diangen-angen. Ngoten niku. Lah kira-kira tak buka pendaftaran sakniki kira-kira sing daftar wong pinten iki? Jadi bisa jadi ini usulan dari seorang pemuda Muhammadiyah kepada bapak-bapak PCM, ngoten. Ya engko sing nglakoni paling sing cah nom-nom niku mesti wis kowe sing nom-nom. Ngoten niku mengke. Usulannya adalah kita membuat amal usaha baru di Muhammadiyah yaitu pesantren lansia pertama di Indonesia. Keren to niku. Gek ontene teng cabang Lipar. Keren. Neng nek dilakoni, nek ora dilakoni ya padha wae. Ngoten. Lah di mana tempatnya? Banyak tanah-tanah wakaf itu. Ngoten. Ya paling mboten ning daerah Lipar mriki. Sehingga itu nanti termanfaatkan dengan baik. Tanahnya bermanfaat karena telah diwakafkan, bangunannya juga bermanfaat, yang mengajarkan, yang diajari juga dapat manfaat. Karena saya meyakini bahkan di seluruh Gunung Kidul ini tesih kathah kiai-kiai sepuh yang belum bisa baca Quran. Kalau sudah bisa baca nanti ditingkatkan ngajinya per ayat, kuwi maknane kepiye, artine kepiye, tadabure kepiye. Men betul-betul Quran menika dados petunjuk. Ternyata Quran ini tidak cukup hanya bisa dibaca saja. Dan jangan hanya dibaca saja sebab niki bahasa Arab. Awake dhewe niku ora iso bahasa Arab. Sobi, nek pengen dapat petunjuk itu berarti paham apa yang dibaca. Napa sing pun diwaos, kudu paham agar Quran menika dados petunjuk.
Nek gur maca Arabe tok kira-kira napa nggih paham? Boten. Enek sing ora iso maca, enek sing iso maca ning ora paham. Nah, maka perlu belajar. Maka semangat belajar itu betul-betul harus ada. Lah kula seneng niki remen saestu. Akad pagi seperti ini ora ketan gur seminggu pisan, niku jamaah luar biasa ngaji. Niku wis luar biasa hebat. Nah niki kudu diistiqomahke. Ada pengajian akad pagi ini kita syukuri karena apa? Ini sarana kita untuk mencari ilmu. Nek orang ini meneh kapan nek diarep sinau? Wong ya ora wis ora sekolah. Ngoten. Sinten sing tesih sekolah niki? Bapak-bapak, ibu-ibu, mboten enten to? Biyen sekolahe. Ning bar ora sekolah niku terus kapan nuntut ilmune? Yo nek pengajian ngeten iki. Maka kita harus seneng datang ke pengajian, kita harus seneng yang namanya ngaji, men tambah ilmune. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan pagi hari ini setelah kita tahu bahwa ternyata Quran kuwi ora gur cuma dibaca tapi juga dipahami. Sing urung iso maca berusaha iso maca, sing wis iso maca berusaha memahami apa yang dibaca. Maka kesempatan pagi hari ini saya mengajak kepada pribadi saya dan panjenengan untuk mencoba mengkaji satu surat. Muga-muga niki mengke waktune cukup. Biasanya satu surat ini bisa sangat panjang, bisa 2 jam. Tapi ini akan saya bawakan dalam waktu sakniki pun setengah pitu, berarti gur 30 menit. Sanggup gini iki? Sanggup. Nek 2 jam bisa sanggup? Walah tenan. Jan. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Niki kula waos mengke sareng-sareng, ngoten nggih. Men kaya ngaji tenanan. Jadi nek meng jenengan meng ngrungokke tok niku ketok ya kaya ora tenanan. Men tenanan niku kula baca ayatnya jenengan nirokke ayate. Ngoten nggih? Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibu ka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Pun pinten niki wau pahalane insyaallah. 1 huruf kebaikannya 10. Padahal niki nek dihitung secara matematika gur linggo wedangan gitu pahalane ora mekakat gedene. Luar biasa. Nembe maos niku dereng memahami. Nah, sakniki dikaji.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat menika, surat menika adalah surat At-Tin. Di dalam surat menika Allah ingin menyampaikan kepada kita secara global itu tentang manusia. Yang sesungguhnya manusia ini nanti akan ditempatkan di mana? Maka saya awali dari ayat yang pertama. Wattini wazzaitun. Allah menika bersumpah ngagem ciptaanipun. Kalau Allah bersumpah itu dengan ciptaannya. Kalau kita manusia bersumpah harus atas nama Allah. Ngoten nggih? Dadi nek awake dhewe niku bersumpah kudu wallahi, demi Allah. Ngoten niku. Kalau Allah bersumpah itu wattini wazzaitun, wadduha, wallaili, wal fajri, semua ciptaan Allah. Kalau Allah ingin bersumpah kepada kita, Allah sebutkan dengan ciptaannya. Neng pertanyaannya, kenapa wattini wazzaitun, demi pohon tin atau buah tin, dan demi pohon zaitun atau buah zaitun? Ngopo kok ora wa pohon jagung, ngoten niku. Wa pohon pelem, wa pohon duren, ngopo kok tin dan zaitun? Lho ini kan jadi pertanyaan ini. Nek guru sekedar maca asik ya wattini wa zaitun. Tapi ternyata di balik tin dan zaitun ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah itu sesungguhnya ingin menunjukkan kepada kita satu, inilah ciptaanku, ada pohon tin dan pohon zaitun. Dua pohon ini hidupnya itu di tempat yang gersang. Nek koken banyu malah ora urip. Beda karo pari, nek pari kurang banyu garing. Pari butuh banyu kata. Neng tin dan zaitun ini dia tidak butuh tempat yang subur itu, bahkan dia tumbuh di tempat yang gersang. Di mana? Di daerah Syam, di daerah Palestina. Karena Palestina dan Syam itu masih satu wilayah. Bukan daerah Pak Syamsuri Lipar derek, mboten. Ngene nggih enten teng mriki niku buah tin sudah ada. Gitu. Tapi dia tidak mau dengan air yang banyak. Nah, selain Allah ingin menyampaikan kepada kita iki lho ana wit-witan, ana buah sing manfaate gede banget gitu. Dia juga bisa tumbuh di tempat yang gersang. Jadi Allah ingin menunjukkan, jadi pohon hidup itu tidak hanya butuh air tok, tapi ada pohon yang tidak butuh air banyak. Nah ini satu. Itulah kekuasaan Allah. Yang kedua, ternyata Allah tidak cukup ingin menyampaikan ada tin dan zaitun. Allah ingin mengabadikan tempat di mana tin dan zaitun ini tumbuh. Disitulah ada satu tokoh luar biasa yang bisa kita ambil hikmah dari tokoh itu, ambil pelajaran dari tokoh itu. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Allah ingin tunjukkan di tempat tumbuhnya tin dan zaitun itu ada sosok yang menjadi simbol kejayaan ketauhidan, yaitu keislaman, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tumbuh berkembang besar menjadi tokoh, yaitu berada di kota Syam, di daerah jelajahan Syam dan Palestina itu. Nabi Isa alaihissalam. Siapa Nabi Isa itu? Nabi Isa ini adalah anaknya Maryam. Maryam itu siapa? Maryam itu anaknya Imron. Imron itu siapa? Yang diabadikan oleh Allah menjadi salah satu nama dalam Quran, yaitu Ali Imron, keluarga Imron. Bahkan kelahiran Nabi Isa ini tidak seperti kita semua. Dia lahir tanpa seorang bapak. Ditiupkan ruh di dalam rahim ibunya yang namanya Maryam, ada Isa di dalam rahimnya Maryam. Peristiwa ini ingin Allah kabarkan kepada kita. Ada sosok manusia yang aku ciptakan yang tidak seperti kalian semuanya ini.
Dia orang yang istimewa bagiku, bagi Allah. Karena aku tiupkan ruh di dalam rahim ibunya, lalu aku lahirkan sosok Isa ini. Dari Isa kita belajar bahwa ternyata itulah kekuasaan Allah yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Jinten Pak sakniki sing saged menalar. Yo sakniki nek orang perempuan hamil ya mesti ada yang menghamili, kan ngoten niku. Lah mosok teko-teko hamil kan ora mungkin. Ning nek Isa ini mungkin. Itulah kekuasaan Allah. Bahkan kalau kita belajar bagaimana diciptakannya Adam, itu dari apa? Dari tanah yang seperti tembikar. Seperti tembikar niku tanah sing gersang meletek-meletek niku. Awake dhewe tok niki sing diciptakan dari saripati tanah. Tumbuhan yang kemudian tumbuh di tanah itu kemudian kita makan, jadilah asupan makanan yang bergizi menyehatkan bagi tubuh, terutama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Hingga akhirnya dari itu, saripati itu muncullah pada diri laki-laki yaitu sperma, yang perempuan adalah ovum. Bertemulah di situ. Akhirnya apa? Lahirlah kita semua ini. Tapi Adam dan Isa ini luar biasa sekali, beda dengan yang lain. Nah, Allah ingin tunjukkan itu. Di tempat mana Isa itu kemudian berkembang dengan baik, tumbuh dengan baik, sehingga diangkat Allah menjadi Rasul, di Syam, tempat di mana tin dan zaitun itu tumbuh. Apa alasannya kok kemudian ayat yang pertama tin dan zaitun ini ingin menunjukkan Nabi Isa di ayat berikutnya nanti? Apa alasannya? Kenapa yang ingin Allah tunjukkan itu manusianya, bukan tumbuhannya ini sesungguhnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjut. Watini was zaitun waturi sinin, dan demi bukit Sinai atau Turi Sina, bukit Sinai. Ngopo kok ora bukit bintang? Ngopo kok ora bukit 1000? Ngopo kok ora bukit Sriten? Wah Sriten, ngoten. Ngopo kok bukit Turi Sina? Lho niku kan pertanyaan. Nek awake dhewe ngaji niku iki pertanyaan. Ngopo ya kok ora bukit Gunung Kidul? Kok ora bukit Teletabis? Ngopo kok bukit Turi Sina? Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah menarik dari bukit Turi Sina ini. Tentang siapa tokohnya? Tentang siapa simbol bukit Turi Sina ini? Dia adalah sosok Nabi Musa alaihi salam. Bagaimana saat itu kok Allah ingin abadikan bukit Turi Sina ini? Sebab peristiwa saat Nabi Musa ingin meminta kepada Allah, bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah, disitulah kemudian Allah turun ke langit dunia. Bercakap-cakaplah dengan Musa. Tapi ketika Musa ingin meminta kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat wajahmu. Apa kata Allah dalam Quran itu? Kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Lihatlah gunung itu. Ketika melihat gunung itu, pingsan. Karena ada cahaya yang sangat menyala-nyala. Pingsan, Pak. Ora kuat. Itulah kekuasaan Allah. Yang sesungguhnya di dalam surat At-Tin ini Allah ingin sampaikan lewat Waturi Sinin. Waturi Sinin adalah gunung ini juga ciptaan Allah. Neng aku harus menyampaikan kepada kita semua ini, kepada seluruh manusia, di bukit Turi Sina ini ada sosok orang yang menjadi simbol, sampai aku kemudian menjadikan bukit ini sumpahku. Karena di dalam bukit ini ada peristiwa bersejarah tentangku dan tentang Nabi Musa alaihi salam. Manusia yang Allah istimewakan. Yang berikutnya, wahadal baladil amin, dan sesungguhnya aku juga bersumpah dengan kota yang aman. Apa kota yang aman ini, negara yang aman ini? Dia adalah Makkah, atau kalau sekarang kita kenal namanya Makkah. Kenapa di Makkah disebut kota yang aman? Allah sesungguhnya juga tidak hanya ingin menyampaikan iki lho, neng donya kuwi ana kota, ana tempat sing paling aman, yaitu Mekah. Kota haram. Gitu.
Tidak hanya itu, tapi Allah juga ingin menyampaikan ada simbol di tempat itu, ada orang hebat. Siapa dia? Dia adalah Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Pak kisah dari Bakah ini? Kalau dulu orang nyebutnya Bakah, sekarang Mekah. Makkatun, wong Jawa ora iso Makkatun, Mekah. Gitu. Apa yang istimewa dari kota Mekah ini? Kota Mekah ini atau kota Bakah ini adalah banyak peristiwa bersejarah di sana yang kemudian bisa kita ambil ibrah dari pelajaran itu. Contoh, syariat Nabi Ibrahim yang setiap tahun kita lakukan yaitu menyembelih hewan kurban ada di mana? Di tempat ini, kota Mekah. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya ya di tempat yang sekarang digunakan untuk tawaf seluruh jamaah kaum muslimin itu. Ini Ka'bah, Hajar dan anaknya yang kecil itu ditinggalkan di samping Ka'bah ini. Ketika ditanya, wahai suamiku, kamu mau kemana meninggalkanku? Hanya kamu bekali 1 aqua dan 1 gantang kurma. Lantas kamu mau meninggalkanku bersama anak yang baru aku lahirkan. Di tempat yang gersang ini tidak ada apa-apa. Ibrahim apa yang dilakukan Pak? Cuma berjalan ngoten tok. Orang gagas napa sing ditakoki bojone niku. Istrinya tanya itu enggak digagas, Pak. Istrinya tanya lagi, "Wahai suamiku, apakah benar engkau akan meninggalkanku di tempat yang gersang ini?" Apa jawabnya? Tetap melaku, Pak. Orang noleh. Baru pertanyaan yang ketiga, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah?" Baru kemudian Ibrahim menoleh sedikit dan menganggukkan kepala. Apa kata istrinya? Kalau memang begitu dan itu perintah dari Allah, aku rela dan aku ridho apa yang telah engkau putuskan terhadapku. Kata Hajar begitu. Ini pelajaran penting tak jenengian bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Bu, kalau tanya sama bapak-bapak, pertanyaan pertama mboten dijawab, mboten sanesu. Biasanya kan ngoten niku to. Ditakoni saka ndi, Pak? Menang mawon. Baleni meneh, memang saka ngendi? Menang mawon. Iku mboten nesu. Pertanyaane kudu diubah. Pun dahar napa dereng? Wah mesti kok jawab. Ya nek mbok cepake ya aku mangan. Ngoten niku mangke. Niku pelajaran. Ampun bapak-bapak niku ampun ditakoni padha. Nek ditakoni padha niku angel jawabe. Kudu pinter piye carane golek pertanyaan sing beda men dijawab. Karena bapak-bapak ini keturunan Nabi Ibrahim niki. Padha niku wau. Ditakoni, apakah engkau menang mawon? Apakah engkau menang mawon? Ning pertanyaane sing ketelu beda. Apakah perintah Allah engkau meninggalkanku di sini? Lagi jawab. Ngoten niku. Ini pelajaran juga. Terus Pak kadang-kadang kan ngoten niku to. Bapak-bapak nek ditakoni itu yo takon wae. Lho terus mboten niki. Kula iso ngoten niku masalahe. Padha. Lho awake dhewe padha-padha menungsone. Nggih to? Nah. Lanjut. Nah ternyata di balik peristiwa besar itu Allah ingin tunjukkan ada sosok orang yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan itu. Ada sosok tokoh yang betul-betul mampu. Allah ingin sampaikan bahwa kepada kita sesungguhnya di Mekah ini ada sosok yang luar biasa. Ibrahim kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Muhammad lebih luar biasa lagi. Bagaimana beliau ini berdakwah secara diam-diam di kota Makkah ini. Bahkan sampai diusir, berpindah hijrah ke Madinah. Tapi tahukah kita sampai saat ini Mekah ini adalah kota yang betul-betul aman dan diberkahi oleh Allah. Tidak ada satupun di kota Mekah ini yang kita dapatkan sepi dari manusia. Terutama di kota Mekah yang pusatnya yaitu Ka'bah. Corona Dewi ini tuh tidak ada yang berhenti tawaf. Bahkan sekarang ini tidak mungkin yang namanya Ka'bah itu sepi dari tawaf. Toko-toko di sana itu tidak ada yang tutup kecuali saat azan sholat.
Buka terus 24 jam. Buka terus 24 jam. Nggak ada sepinya. Padahal dulu saat Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya itu cuma Nabi Ibrahim dan istrinya tok. Nggak ada yang lain. Di tempat itu sangat sepi. Tapi karena doanya Nabi Ibrahim, tempat ini nanti akan menjadi tempat yang ramai dan akan dikunjungi oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, berkunjung ke tempat ini. Dan betul Pak, sekarang terjadi. Sinten sing pengen mriko angkat tangan. Kula. Pun sanggup angkat tangan. Ndak rekoso angkat tangan itu. Dijawab awan ten mriki. Ning nek masih ora ana keinginan mriko, niku jan kebangetan rongane. Jadi kudu pengen mriko, men ngerti iki mbiyen kene iki to Nabi Ibrahim iki. Jojo ngun sikil kene iki yo. Nah di sana ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim niku dede kuburannya Nabi Ibrahim. Niku tempat berpijaknya pertama kali Nabi Ibrahim ketika ingin membangun Ka'bah kembali. Itu namanya makomu Ibrahim. Di mana tempat sa'i? Saat itu Hajar berlari-lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Itu jenengan nek mriko ngertos, ternyata kene iki lho. Ning sakniki pun penak, mboten kados riyin. Sakniki pun AC. Pun ngisore nggih pun wes penak banget, ora kaya jaman biyen. Ngoten. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa hadzal baladil amin ini ingin Allah tunjukkan. Iki lho ana kota ya iki ciptaanku, ana manungsa ciptaanku sing perlu mbok ngerteni kan. Nah, sekarang ayat berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk. Laqad ada dua taukid di sini kalau dalam bahasa Arab. Sungguh dan sungguh telah aku ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik ciptaan. Maksudnya ngoten niku. Cobi nek mboten sae, cobi dipikir-pikir niki. Ana ciptaan Allah sing sikile loro ning saged ngadeg mlaku jejeg kados awake dhewe. Pitik sikile pinten? Loro. Ning nggih saged jejeg mlakune. Mboten ta niku? Mboten. Ji. Ngopo kok awake dhewe kudu ngadeg nganggo sikil loro, kok ora nganggo tangane wae sisan? Men sikile papat, men saya kuat. Ngopo kok kudu loro? Cowi niku. Kok ya irunge iki bolongane medhun ora munggah? Pripun niku? Ayo. Kok ya nggen mata niki enten rambut. Kok ora iso dawa kaya rambut awake dhewe sing nggen mriki? Cobi nek dawa ten pripun niki? Wah, medeni. Cobi niku. Kok iso ya matane ning ngarep ya, kok ora ning nggon sikil? Lah pripun kok mboten, Bu? Lho padahal kan niku nek mawa sak dhewe kesandung. Niku sing disalahke sinten e? Ayo. Lha sing kesandung niku sikile, sing disalahke sinten? Ngopo kok potong ora ning sikil? Ayo niku. Ya. Nah, saniki kita perhatikan. Kita ngaji niki. Bagaimana penciptaan manusia? Kok iso dikatakan sama Allah, Allah menyampaikan kepada kita, manusia ini ciptaan sebaik-baik dari Allah, paling baik di antara makhluk yang lain. Apa yang membedakan? Kan ngoten niku pertanyaannya. Wong jenenge ngaji. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia ini diciptakan. Kita ini tidak tahu bagaimana proses penciptaan kita di dalam rahim ibu kita dulu masing-masing. Saat ini enten ibu sing hamil niki, teng Jawi. Coba Bu, saya tanya, kapan janinnya jenengan itu kemudian dimasuki tulang sama Allah? Kapan Allah menyampaikan teng jenengan, Bu, niki mengke jenengan mang duduk nggih. Niki ajeng kula kei mripat putra jenengan. Ajeng kula pasangi ati kalih jantung. Jenengan ampun polah-polah nggih.
Pernah dibisiki ngoten niku, Bu? Mboten nggih? Ning kok iso hanya setetes mani kemudian bertemu dengan sel telur, ngoten toh? Kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian di 4 bulan ditiupkan roh, habis itu kok kemudian Allah membentuk, kok yo jari iki kok yo iso 5. Gek tangan kuwi kiwa karo tengen. Gek irung ndekeke yo ning kene, ora kleru ning nggon weteng. Niku. Gek kapan Allah ki bentuke? Pas jenengan nyapu, apa pas jenengan masak, apa pas jenengan sare? Ora ana wong sing ngerti. Wis to. Kok jangankan manusia, wong uler wae kapan dadi ungkrung ya mboten ngertos kok. Wong sakdurunge dadi ungkrung wis dioseng-oseng. Kuwi nek wong lipar. Nah niku. Lho sakniki kupu niku. Kupu kan dari ulat ke popol kan niku. Gek kapan Allah batike kupu niku? Ngekei wernoi kapan? Itu yang di luar kita. Ayo dik iso ngawasi niku. Wis iki nguler siji, coba tak wingungan dadi kupu-kupu. Wis ngasih raturu. Ning yo tetep ora ngerti kapan Allah batike sayap kupu-kupu niku. Niku lagi kupu-kupu. Lah ini manusia. Awake dhewe niki sinten sing riyen sing sadar, aku dikai Allah motoi pas aku ki ketoke pas ibuku nyapui, pas ibuku masak kae iki aku tulang kuwi dilebok-lebokke karo Allah Subhanahu wa taala. Yo, napa enten ngoten niku? Mboten enten. Ciptaan yang sempurna ini Allah betul-betul menyampaikan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu karena itu. Allah ingin membuktikan kepada kita bahwa kowe iki wis ora iso nalar, wis ora iso berpikir karena aku ki Sang Maha Pencipta. Wis ora usah mbok pikir, kowe tak lairke iki yo ngono kuwi. Dengan sebaik-baik ciptaanku, karena aku ki Allah. Ngoten iki. Ketika lahir, anak itu belum punya gigi, leres nggih? Gek kapan niku? Le nandur untu niku. Kok berlahir, berkembang dengan baik, kok tiba-tiba muncul untune loro. Kok ora langsung 5? Tapi sing bapak-bapak yang duwe brengos, sing ibu-ibu ora. Ayo. Pripun iki? Gitu. Ternyata awake dhewe niku bener-bener ciptaan yang paling baik di antara ciptaan yang lain. Selain itu ternyata Allah bekali kepada kita ini, kalau yang lain cuma ciptaan yang baik tapi tidak seperti manusia. Allah beri kita ini akal, yang lain tidak diberi akal. Hewan itu dibekali Allah nafsu, tapi nggak dibekali akal, Pak. Pohon itu ya sudah pohon, nggak dibekali akal, nggak dibekali nafsu, nggak dibekali napa mulai. Cuma tumbuh gitu aja. Dia cuma punya insting aja. Hewan juga punya insting aja. Tapi kalau manusia, nafsu dikasih, akal dikasih. Nggak ada yang diberi akal sama Allah kecuali manusia. Nggak ada. Maka kenapa kemudian akal ini menjadi suatu hal yang penting bagi manusia? Sebab Allah menghendaki gandeng kowe wis pakai akal, maka kemudian kamu harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itu fungsi akal. Kalau hewan nggak bisa, Pak. Tanduran ngene tanggane ya di mamah. Gitu. Pitik ngingu pitik nelek nang ngene tanggane ya wis. Itu. Ora nelek nang ngene jenengan piyambak. Nek diumbar ya iso nelek nang ndi-ndi. Itu hewan. Lah kita ini diberi akal oleh Allah itu. Sehingga Allah menghendaki gandeng kowe tak ciptakan dengan sebaik-baik ciptaan dan tak bekali akal, maka sesungguhnya kamu ini nanti yang harus bisa menjalani kehidupan dengan baik, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan seterusnya. Tetapi Allah juga menyampaikan, summa radadnahu asfala safilin. Ning ojo
gumbedhe, aja sombong. Kowe kuwi bakal bali ke tempat yang rendah. Summa kemudian rodatnahu, aku akan kembalikannya manusia itu kepada siapa? Kepada tempat yang paling rendah. Para mufasir banyak menafsirkan ini, kawan. Tempat yang paling rendah itu adalah neraka. Tapi ada juga yang menafsirkan tempat yang rendah itu adalah kita itu akan kembali lagi ke tanah. Kita akan jadi tua. Pertanyaan nih, sinten sing pengen urip terus? Enten iki, kalau tak ngertos, pundi sing pengen urip terus? Ayo. Sinten sing pengen urip terus? Betul atau enggak? Maka betul ayat ini itu. Summa radadnahu asfala safilin. Kamu itu besok akan kembali lagi ke tempat yang paling rendah. Saya tidak akan membahas terkait dengan yang neraka dulu, nggih. Tapi kita akan bahas fase kehidupan manusia ini. Manusia ini fasenya itu lemah, kuat, lemah kembali. Walladzina amanu alladzi khalaq, mohon maaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min ba'di dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma min ba'di quwwatan dha'fin wa syaiba. Yakhluqu ma yasha wallahu samii'un 'alim. Wallahu 'alimun khabir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini itu memberikan pengertian kepada kita bahwa apa? Ternyata kita ini lahir dalam keadaan yang lemah, ora iso apa-apa, tidak bisa apa-apa. Setelah itu kita kembali diberikan oleh Allah kekuatan untuk tumbuh, jadi anak-anak, remaja, pemuda, hingga akhirnya Allah mimba di dhafin kuwatan. Allah menjadikan kita itu kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu niki, dulu saat muda nek ngarit niku beto kathah tesih kuat niku. Waktu zaman nom niku. Nek sakniki kinten-kinten pripun? Sudah napa pun mboten kuat? Walah sagayane sudah. Ngomong awon mboten kuat. Pun sudah nggih. Sadar mboten niku? Sadar nggih? Sadar. Sakniki lenggah dangu ngeten niki nggih pun rasane pripun nonton niku? Padahal ben saat enom, walah lah mbok nonton wayang nganti esuk betah. Sakniki alah paling gur tuku bakso apa pecel kayak mulai. Ngoten niku. Ternyata Allah itu berikan kesempatan kita kuat saat muda. Tapi nanti ketika muda itu, kamu harus ingat, pasti bakal menjadi tua nek Allah beri kesempatan hidup itu. Maka kamu akan turun kembali menjadi lemah. Tapi catatannya, dha'fan wa syaibah. Ungkapan Allah itu tidak hanya lemah saja yang kedua ini, tapi Allah juga beri sinyal atau isyarat. Kowe lemah sing pertama mau, kowe bakal tumbuh jadi kuat. Ning nek wis kuat, kowe bakal lemah meneh. Ning ana cirine. Napa cirine? Rambutmu wis dadi putih. Lah, sakniki monggo ditingali piyambak-piyambak. Mengke teng dalem ngoco, wah ternyata rambutku iki wis akeh sing putih. Kuwi berarti pun pada fase lemah yang kedua, berarti akan Allah sampaikan kepada kita dan kita pahami. Tsumma radatnahu asfala safilin menika bisa diartikan kita akan dikembalikan lagi ke tempat yang lemah atau rendah, yaitu masa tua. Sinten sing pun ngraoske sepuh niki? Oh kabeh nggih. Oh kabeh. Nah, saat ini tafsiran yang kedua, tsumma radatnahu asfala safilin menika, kemudian akan aku kembalikan mereka para manusia ini ke dalam neraka. Sebab neraka itu adalah tempat yang paling rendah dan hina. Radatnahu asfala safilin itu tempat yang paling rendah dan hina. Apa itu neraka? Lah berarti hubungannya manusia surga dan neraka itu, nah di sini Bapak Ibu. Ternyata yang bisa masuk surga dan neraka itu sudah bisa dipastikan isinya adalah manusia. Dan itu kita-kita ini. Ada orang yang kemudian dimasukkan Allah ke dalam neraka.
Tetapi kalau kita tidak pengen dimasukkan ke dalam neraka, maka ayat berikutnya membahas dan memberikan nasihat kepada kita. Ngoten, monggo kali diunjuk mboten napa-napa. Nah, santai ngaji niku mboten tegang-tegang. Lah iki ngomongin neraka ya Ustaz, ya rada tegang nek ngomongin neraka niku. Monggo. Jadi tempat yang paling rendah itu adalah neraka. Orang manusia itu atau orang-orang yang Allah ciptakan ini besok bakal masuk neraka. Ngeri kan niku. Tetapi ayat berikutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Tenang mawon. Ana wong sing mlebu neraka akan dikembalikan Allah ke sana. Ning ya ana wong sing bakal bejo. Nek pun bejo otomatis Allah ridho. Nek Allah ridho, insya Allah mendapatkan rahmat. Dan ketika mendapatkan rahmat, Allah pasti beri hadiah terbaik, yaitu surga. Siapa mereka? Kan ngoten. Ternyata mereka ini adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Lah awake dhewe niki iman apa mboten? Iman. Iman kali sinten? Allah niku sinten? Kok malah Allah niku sinten? Ayo. Sinten Pak Allah niku? Allah niku nggih sing nyiptake kula niki, Ustaz. Itu Allah. Tuhan satu-satunya, enggak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Kan ngoten? Sesungguhnya Islam ini mengajarkan suatu hal yang mudah. Neng kadang-kadang awake dhewe tok sing gawe rumit. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi tidak cukup mengatakan la ilaha illallah tok. Iman itu butuh bukti. Apa Bu? Butuh bukti. Kalau kita ingin dikatakan beriman kepada Allah, maka iman kita ini harus dibuktikan. Lah kok iman buktinya apa? Lah aku sholat, lah aku yang ngaji, lah aku yang beramal kebaikan. Itu buktinya. Berarti nek gur ngaku iman tok karo Allah, ning ora tau sholat, terus kinten-kinten pripun niku? Iman apa mboten? Ayo. Katanya beriman, ning ora tau ngaji. Iman apa mboten kinten-kinten? Katanya beriman, ning infake pas ngosek-ngosek, butuhe cek akeh kok padake. Ayo. Katanya beriman. Iman ini butuh bukti. Dan dari iman itulah kita akan dihindarkan dari siksa neraka. Ayat ini yang mengatakan gitu. Karena ada ungkapan ilah ini kecuali. Yang bakal masuk neraka itu ada kecuali orang-orang yang beriman. Tidak cukup iman saja, iman dan amal soleh. Lah niki lho sing penting. Kata-kata iman menika teng Quran pasti diiringi, sering sekali diiringi dengan kata-kata wa amilus solihat. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Itu sering sekali. Bahkan gandengane iman itu dengan amal soleh seperti mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Nek kowe wis ngaku beriman, ya kudu amal soleh. Sebab nek orang amal soleh niku rugi. Wong sing ora beriman wis iso nglakoni amal sae, amal soleh, amal baik. Kalau orang-orang beriman niku amalnya disebut amal soleh napa mboten? Nek umpamane niki nuwun sewu. Orang di luar agama kita melu bangun sekolahan. Dheke ya melu ngewangi nukokke 5 sak semen. Nintun kinten-kinten nukokke 5 sak semen niku disebut amal soleh napa mboten? Loh, pripun niki? Orang di luar agama kita, nuwun sewu niki. Orang di luar agama kita nek ngewangi ngoten niku disebut amal soleh napa mboten? Napa kok mboten? Napa kok mboten? Tidak beriman. Ora dianggap kali Gusti Allah niku. Guru sing nganggep menungso, wong kaya apik banget ya ternyata. Pun ngoten tok, rampung nggih mriku.
Nek wong beriman, ya insyaallah kita ini tidak ingin riak. Ning mesti wong nganggep wah wong kae iki insyaallah apik. Kan ngoten? Disakseni wong apik. Ning Allah juga menyaksikan kita. Oh, gandeng kowe iki duwe iman, kowe gelem amal soleh, berarti kuwi pahala nggo kowe. Kan ngoten? Keberuntungan orang beriman itu amal sekecil apapun itu dianggap ibadah kepada Allah. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, mbok ngamal sak gedene kaya ngapa, ora dianggap ibadah kalian Allah. Mungkin gur dianggap wong, wah kayak wong apik, kayak wong lomo. Ngoten tok. Bejone wong sing iman iku awake dhewe ngamal cilik insyaallah dianggap ibadah kali Allah. Ning ya aja terus ya wis nek ngono, aku tak infak 1000 wae. Ya ampun ngoten. Itu. Lah 1000 kan wis dianggap amal soleh. Iya, ning nek 10.000 kan ya luwih apik. Surga kok gur di tuku 1000, 2000, kaya cah SD wae infake 1000, 2000. Ngoten niku. Niki mboten ngemengke lho nggih. Ning kudu meningkat. Bareng ngaji niku wah, biyen aku minggu ndek wingi infakku 2000. Ngaji sesuk ya paling ora 5000 lah. Ngoten niku. Dadi infake mriki niki sesuk sakniki pamane 700 dadi sesuk niku dadi 1.400.000 ngoten niku. Karena apa? Bareng ngaji niku ningkat. Keimanannya ningkat, amal solehnya ningkat. Nah tidak hanya itu, falahum ajrun ghairu mamnun. Gari mang menit. Boten ten sing ngeleke kula niku. Garek mang menit. Pun kepanasan ibu-ibu niku atus. Oh dereng. Alhamdulillah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Amal soleh ini tadi itu bagi mereka ajrun ghairu mamnun, tidak akan pernah terputus pahalanya. Nah, yang tidak pernah terputus pahalanya ini apa? Nah, di dalam hadis yang lain disampaikan bahwa salah satunya adalah shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh. Yang tidak terputus itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, amal solehnya itu agar tidak terputus, Allah berikan gambaran. Rasul sampaikan gambaran. Gilo, amalan sing ora terputus walaupun awake dhewe engko ki wis mati, sudah meninggal, amalan yang tidak terputus itu 3. Yang satu adalah shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin sholihin yad'u lahu. Sedekah jariah menika atosipun wakaf. Saya ingatkan kembali, dulu saya pernah ngisi. Sedekah jariah menika niku wakaf. Ora gur infak biasa ngoten niku. Infak biasa niku nggih infak, sedekah. Infak, zakat beda lagi. Nah, sedekah jariah menika punya makna khusus. Sedekah yang berkelanjutan. Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Apa itu? Wakaf. Wakaf niku ora gur wakaf masjid tok. Boten mung wakaf bangunan tok. Bukan mung wakaf tanah tok. Banyak wakaf-wakaf yang nanti mungkin akan dibahas di pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas, sedekah jariah ini adalah amalan yang kemudian tidak akan terputus pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menutup, fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Allah ingin menyampaikan kepada kita, kuwi lho wis tak sampai kayak ngene iki, kok yo kowe iki kok yo isih mendustakan ajaranku itu kenapa? Mendustakan hari kiamat itu kenapa? Jadi orang-orang itu diingatkan kembali. Diingatkan tadi itu. Kilo, nek pengen orang mlebu neraka kuwi kudu iman karo amal soleh. Dan amal solehmu itu nanti akan mengalir terus pahalanya. Wis tak eleke kaya ngono kuwi. Kok yo isih ana wong sing mendustakan agama, isih ana wong sing mendustakan hari kiamat. Ora percaya dina kiamat. Kinten-kinten percaya mboten iki hari kiamat? Kapan nih hari kiamat? Kapan? Wallahu a'lam. Kinten-kinten pun cedhak napa tesi dangu?
Ayo niku. Nek ngendikane Kyai Asrofi, selagi gunung-gunung sing teng Gunung Kidul niku dereng dikeruki, niku kiamat isih suwe. Niku. Nek gunung-gunung sing Gunung Kidul niku pun dikeruki, dijikuki kabeh ngasih dipaprasi, kuwi wis kiamat saya cerah. Ayo sakniki. Sinten sing niat ngedol gunung gek gununge dikeruk niku? Berarti mempercepat kiamat niku. Lho sakniki jenengan ke selatan Gunung Kidul mriku. Pinten gunung sing pun dikeruk? Kathah niku. Kathah. Kuwi berarti ngati-ati niku. Mpun arep kiamat niku. Niku ngendikane Kyai Asrofi. Nek gunung-gunung niku mboten dikeruki, tetep wonten niku kiamat ijek suwe. Nah niku. Nah, alaihissallahu bihakamil hakimin. Bukankah Allah ini adalah sebaik-baik pengadil? Bukankah Allah ini nanti akan memberikan kepada kita ini, nek kue amal soleh, kue beriman, yo bakal lebu surga. Nek kue ki ora beriman, ora amal soleh, yo bakal dimasukkan ke asfala safilin, yaitu neraka. Jadi intinya ngeten, boten sah khawatir. Allah menika adil terhadap apa? Terhadap apa yang kita lakukan. Awake dhewe niku sesuk mboten saged protes. Karena Allah itu sudah maha adil. Sesuk nek awake dhewe mlebu surga ya berarti itu keputusan terbaik dari Allah untuk kita. Allah masukkan kita yang sering ngaji ini, yang punya iman ini ke dalam surga. Dan Allah juga akan memberikan balasan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Kafir atau ingkar kepada Allah dengan balasan apa? Balasan neraka. Berarti yang bisa bakal masuk surga atau neraka itu manusia dan binatang yang Allah kehendaki, tumbuhan yang Allah kehendaki. Nah, semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita semua yang hadir ini beserta keluarga kita besok mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan rahmat, Allah cinta kepada kita, sayang kepada kita, sehingga Allah memberikan surga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka ten kemawon pas sak jam. Wonten iki? Pun marem to niki? Nek kurang marem sesuk melih kapan-kapan bersambung. Ngoten niku. Niki mboten kula gawe penasaran. Men sesuk nek umpamane enten jadwal melih saya bahas ayat-ayat yang lain. Ngoten nggih? Semoga bermanfaat. Kathah klenta-klentunipun saya nyinggung, saya nyindir, mohon dimaafkan. Sami-sami nggih. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Makaten ingkang saged kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.